Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Facebook yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bertemu kembali seperti biasa di live streaming Facebook di ruangan yang sederhana ini, ruangan studio Bangpo Podcast. Sahabat-sahabat, kali ini kita menghadirkan, sebelumnya sekarang kita sedang memasuki masa-masa pemilu dan tahapan-tahapan pemilu telah kita lalui dan sekarang sedang berjalan. Sahabat-sahabat, sebagaimana di masa-masa pemilu ini tentu banyak kandidat-kandidat yang akan mencalonkan diri pada pemilu 2024. Dan yang pasti bagaimana petahana sekarang menyiapkan kuda-kudanya untuk bertahan. Apakah mereka masih bisa bertahan menduduki jabatannya? Dan sedangkan yang non petahana, tentunya mereka sudah punya sebuah strategi bagaimana bisa menembus pertahanan itu. Tentunya dari 100 lebih kandidat, hanya 7 politisi, 7 orang yang terpilih yang dapat mengambil hati masyarakat. Siapakah mereka? Tentunya mereka adalah dari yang terbaik. Baik yang petahana sudah banyak pembinaan terhadap masyarakat, dan yang non petahana tentunya ingin juga berkiprah di lembaga legislatif. Dan di sini saya ada menyiapkan beberapa buku yang bisa menjadi referensi karangan Sucipno Irmin Abdul Rahim, menjadi anggota dewan yang positif atau negatif. Ini bukunya. Dan buku satu lagi karangan Ilham Marjuk, sarjana Humas, bagaimana menjadi politisi yang bermoral. Kapan kita membahas ini? Nanti pada episode berikutnya. Sahabat-sahabat, di dalam suasana politik ini tentu akan ada pengawas yang mengawasi jalannya pemilihan umum yang kita sebut pengawas pemilu Kecamatan Tebas. Dan malam ini saya mengundang Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Tebas. Langsung saja kita panggil Bang Ariska. Bang. Alhamdulillah. Dan seperti biasa, hostnya malam ini yaitu sarjana ilmu pemerintahan. Kita panggil Bang Andi Nurhadi, sarjana ilmu pemerintahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Bob Podcast Tebas. Bertemu kembali bersama saya Andi Nurhadi, dan tamu saya malam itu seorang tamu yang istimewa, seorang pengawas. Kaleng-kaleng malam itu seorang pengawas pemilu Panwascam Kecamatan. Beliau adalah Bung Ariska. Selamat datang Bung. Apa kabar? Alhamdulillah. Asik. Nampak sagar-sagar jadi. Oke Bang, sedikit kita ngobrol-ngobrol santai, tapi insyaallah santai tapi bermakna. Udah berapa lama Bang jadi ketua Panwascam tuh ya? Ya. Di Tebas khususnya ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih ke Bang Andi dan Bang Bob yang sudah mengundang kami dari Panwas Kecamatan Tebas untuk hadir di acara podcastnya untuk sharing dan diskusi lah. Jadi kita di Panwas Kecamatan Tebas sudah dilantik dan mulai bekerja di akhir tahun 2022. Di bulan November kita sudah mulai bekerja dan sampai hari ini masih melakukan pengawasan. Itu kan belum pemilihan tuh Bang. Iya, belum. Tentunya belum ada yang diawasi. Apa aja yang dikerjakan tuh? Kan dia tadi ya. Jadi kalau kita madahkan belum ada yang diawasi, sebenarnya sudah banyak yang kita awasi Bang. Misalkan Bang. Jadi kita mulai pertama kali pengawasan terkait dengan rekrutmen di
kawan-kawan yang ada di PPK. Nah, dia terkait dengan mungkin siapa-siapa yang akan mencalonkan diri sebagai pengawas panitia pemilihan kecamatan. Nah, tentu perlu juga kita awasi apa yang syarat-syarat terkait dengan mungkin track record mereka dan lain sebagainya. Kemudian juga setelah itu pengawasan di kawan-kawan yang ada di desa, jajaran KPU yang ada di desa atau PPS. Nah, kita yang mengawasi dia juga gitu. Tadi mengawasi PPK, jalannya perekrutan PPK ya. Dalam arti kata seperti apa sih Bang pengawasannya? Apakah harus orangnya harus misalkan harus tuh dia kita kurang paham ya Bang. Jadi salah satu kan mungkin kan pengawasan yang kita lakukan pengawasan terkait dengan rekrutmen PPK itu pertama karena berdasarkan Undang-Undang Pemilu kita 7/2017 bahwa ada di asas penyelenggara pemilu. Nah, asas penyelenggara pemilu itulah jujur, mandiri, nah dan lain sebagainya yang menjadi salah satu syarat calon untuk menjadi PPK, untuk menjadi penyelenggara pemilu lah tentunya. Nah, yang kita awasi apakah itu orang tersebut terafiliasi partai politik atau seperti apa yang kita awasi netral lah ya awal netral ya. Jadi tadi terkait pengawasan di PPK. Kembali ke TRT Panwas Bang. Syarat untuk menjadi seorang Panwascam untuk apa aja sih gitu. Apakah ada batasan usia, batasan pendidikan? Ya Bang. Ya, betul Bang. Di Panwas di kecamatan saat itu dia minimal berumur 25 tahun. Minimal 25 tahun. Udah lewat lah saya Bang. Syarat minimal lah Bang kan. Pendidikan, SMA, dan juga tadi ada asas penyelenggara pemilu yang perlu dipahami dan perlu melekat di Panwas ya. Siapa calonnya. Salah satunya memang netral tadi. Artinya tidak ada sangkut paut lah dengan partai politik, tidak. Nah karena pengawas itu kan kerjanya mengawasi Bang. Tentunya tidak boleh ada konflik kepentingan lah tentunya. Kalau dia terafiliasi partai mungkin dia akan berpihak ke salah satu misalnya. Nah, yang perlu memang harus dimiliki oleh calon untuk mau jadi Panwas. Nah, kebetulan itu juga sedang dilaksanakan seleksi Bawaslu Bang. Jadi Bawaslu Kabupaten. Nah, sekarang sedang berlangsung. Seleksi. Ngomong-ngomong Bang, apa gitu pertama kali jadi Panwas atau udah periode yang ke berapa? Boleh tahu Bang saya? Jadi itu sudah yang kedua Bang. Yang kedua. Jadi pertama di tahun 2020. Pilkada 2020 sudah mulai masuk di Panwas Kecamatan Tebas. Sebelumnya memang di 2018 saya di PPK. Di Kecamatan Tebas. 2018 Pileg dan Pilegnya kan 2019. 2019. Nah, sudah masuk di jajaran penyelenggara lah. Tapi di PPK. Tapi di PPK setelah 2020 pindah pindah ke dan naik jadi pengawas, tapi jadi pengawas. Nah, jadi pengawas. Bang. Gimana bahasa kita ada naik lah caca dia. Ada gimana? Sami aja. Yang membedakannya tugas barangkali ya. Tugas karena kalau di PPK di tingkat kabupaten ada KPU kabupaten, kalau yang di Panwas kecamatan di kabupatennya ada Bawaslu. Nah, tapi setara di tingkat kecamatan. Artinya sami-sami lah penyelenggara di tingkat kecamatan Iya. Mengenai keanggotaan Bang, kalau Panwas tuh berapa sih jumlah anggotanya? Terus unsurnya dari siapa aja?
hanya orang Panwas saja atau dari unsur-unsur lain ya Bang? Ya, Bang. Jadi kita di Panwas kecamatannya ada 3 orang Bang. 3 orang. 3 orang, saya selaku ketua dan juga divisi SDM dan organisasi. Ada Pak Denny Sulaiman, kemudian ada Pak Bujang Sulaim. Nah, kita bertiga di sini, dan kita juga dibantu oleh kawan-kawan di sekretariat Panwas Kecamatan Tebas. Jadi di sekretariatnya kita ada 7 orang. Nah, 7 orang, 2 orang kasek dan bendahara, itu sebut bendahara kan. Itu memang kita difasilitasi oleh kecamatan. Kita minta fasilitasi 2 orang dari ASN, PNS di kecamatan untuk bisa memfasilitasi lah dalam rangka kepala kantor lah Bang di. Iya. Kemudian kita juga dibantu 3 orang staf, ada kalau tadi di kepala sekretariat ada Pak Agustian juga, saat itu juga Sekcam Tebas, kemudian ada bendahara kita Bu Misliana. Oh iya. Kemudian ada staf, kita bantu staf 3 orang, ada Lydia, Tornado dan Muzaki. Kemudian juga dibantu 2 orang, 1 orang pramusaji dan 1 orang satpam. Oh, jadi kalau kita kumpul di kantor atau kerja pas di sekretariat ya total berjumlah 10 orang. 10 orang. Ya di tingkat kecamatan lah Bang. Karena kita ada juga udah terbentuk juga pengawas di tingkat desa atau kita sebut dengan pengawas kelurahan atau desa. Nah, jadi ada di seluruh desa di Kecamatan Tebas lah. Di desa. Nah, udah terbentuk di awal tahun Februari kemarin sudah mulai bekerja untuk melakukan pengawasan, karena kalau di tingkat desa tentu ada PPS juga Bang. Nah, kita juga mengawasi kawan-kawan di PPS, mengawasi inilah mungkin terkait dengan data pemilih dan lain sebagainya. Nah, yang dilakukan kawan-kawan di PKD. Nah, artinya Panwas tentu tidak bekerja sendiri anak jadi kecamatan aja. Jadi tingkat desa ya ada PKD namanya. Jadi kalau bicara kecamatan Tebas yang 23 desa, artinya ada 23 PKD yang di desa-desa ini. Terus tugas-tugas PKD itu Bang, dia kan harus kan laporannya atasannya lah udah senegrisnya ke Panwas sih. Apa aja yang harus dibekalkan ke kawan-kawan di PKD Bang? Pertama mungkin tugas kawan-kawannya memang PKD itu kan perpanjangan tangan lah Bang ya. Perpanjangan tangan dari Panwas Kecamatan, dari Bawaslu Kabupaten, provinsi sampai ke RI. Tentunya banyak tugas dari PKD, salah satunya terkait dengan pengawasan data pemilih. Nah, seperti Bang, karena salah satu tahapan, karena kan pemilu itu kan punya time frame yang sangat panjang. Nah, salah satu tahapan yang paling panjang adalah tahapan pemutakhiran data pemilih atau data pemilihnya kan sampai nanti di hari H pun masih ada perubahan. Nah, itulah Bawaslu punya program namanya patroli kawal hak pilih. Jadi kita selalu melakukan bahasanya patroli ke desa-desa, dan kita mengawal hak-hak masyarakat yang mungkin tidak terdata, ataupun mungkin ada yang pindah dan lain sebagainya, yang lupa ataupun tertinggal yang tidak terdata di desa Nah, bisa kita lakukan. Kemudian juga memastikan bahwa kaum-kaum yang disabilitas, kelompok-kelompok disabilitas, kelompok perempuan, ia memang mendapatkan perlakuan khusus lah, terutama yang disabilitas mungkin selama itu, karena memang itu kan adalah kegiatan pesta seluruh masyarakat, artinya se-Indonesia kan disabilitas pun punya hak. Nah, mungkin ada yang tertinggal terkait hal-hal tersebut, ada yang tidak
yang sudah berusia 17 tahun pada saat pemilihan mungkin lupa terdata ataupun sudah 17 sudah pernah memilih tapi belum punya EKTP. Nah, ya kan selalu kita ingatkan untuk bisa perekaman dan lain sebagainya. Gitu, Bang. Saya tertarik tadi yang disabilitas sih, Bang. Karena memang tidak menutup kemungkinan dan mungkin sering kali terjadi di setiap pemilihan. Kaum disabilitas kan dengan segala kekurangannya tidak ada yang memfasilitasi nak pergi ke TPS misalkan. Katakanlah dia netra. Nah, siapa yang nak mendampinginya atau katakanlah dia harus pakai kursi roda. Mungkin dia merasa takut merepotkan sehingga akhirnya dia tidak pergi beli. Padahal dia sudah terdata sebagai pemilih. Artinya perlakuan khusus seperti apa ya, Bang? Biar kawan-kawan kita di luar tahu gitu. Jadi terkait dengan perlakuan seperti apa yang dilakukan, memang Bawaslu dan juga KPU juga sudah mempersiapkan, Bang, apa yang mungkin akan diberikan ke disabilitas. Salah satunya adalah di TPS, mungkin nanti di hari H, Bang, di TPS ya kan akses terhadap penyandang disabilitas biasanya yang pakai kursi roda, Bang. Nah, tentu yang tunanetra kalau secara lokasi atau tempatnya mungkin itu dia memberikan aksesibilitas ke penyandang disabilitas, misalnya pakai kursi roda, artinya dia mau masuk ke tempat pemungutan suara jalannya tidak bertingkat-tingkat ataupun landai kan. Jadi tidak sangkut lah pastinya, tidak bisa atau misalnya yang tunanetra bisa didampingi, Bang. Nah, nantinya oleh adik petugas misalnya kan di sini yang mendampingi untuk hadir. Dan kalaupun ada nanti yang memang tidak bisa datang ke TPS misalnya, Bang. Nah itu mungkin ada sedikit Bang. Biasanya, Bang, dulu ya pernah terjadi membahas kita atung jalan. Memang sebenarnya tidak diperbolehkan ya, Bang. Tidak boleh kan? Dibawakan ke rumah orang gitu. Nah, tapi sekarang yang dibawa tempat semacam untuk masukkan surat suara lah ke sini. Tapi bukan yang ada di TPS Nah, cuman dibawa. Nah, dibawa ke rumah orang yang penyandang disabilitas tadi Nah, kemudian dia melakukan pemilihannya di sini. Jadi bukan kotak suaranya yang ke sini tapi ada kotak lain yang dibawakan. Artinya jemput lain khusus untuk yang disabilitas. Nah, menarik, Bang. Di situ menarik. Ada yang bertanya. Katanya dia kembali di mana tuh, Bang? Bang, ada waktu mainlah ke situ. Alhamdulillah, insyaallah. Coba, Bang. Kita ada yang nak tuh. Jadi kita sampaikan. Karena kita melenek pertanyaan dari luar tuh ya. Silakan, Bang. Oke, di situ ada yang nak bertanya. Dari Bang Halilintar Timur. Selamat malam, Bang Halilintar. Makasih. Izin mengajukan pertanyaan untuk pengawasan pemilih disabilitas di Kabupaten Sambas, terutama kenyamanan disabilitas untuk datang ke TPS, terutama tentang aksesibilitas pemilih dan lain-lain. Makasih, Bang Halilintar. Itu langsung kami bahas. Makasih pertanyaannya. Semakai lalu. Bang Ariska, sangat menarik tadi. Saya tambahkan sedikit pertanyaannya. Tadi kan dibilangkan ada aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Ada kotak yang dibawa. Yang bawanya siapa, terus yang mendampingi siapa? Karena kan terkait dengan kenetralan pemilih yang disabilitas tadi. Tentunya tidak diarahkan oleh seseorang ya, Bang. Tapi tunggu, Bang, kita jawab pertanyaan Bang Halilintar tadi. Mungkin beliau dari awal kita bahas yang disabilitas, Bang. Aksesibilitasnya, silakan, Bang. Betul. Jadi memang terkait yang di penyandang disabilitas memang diberikan fasilitas yang khusus lah ya. Khusus yang disiapkan terutama terkait dengan tempat tadi yang kita tempat pemungutan suara atau di TPS salah satunya misal terkait dengan ada tangga-tangga, misalkan jangan sampai ada mau menuju ke tempat
milih dia Iya. banyak tangganya gitu. Kadang-kadang di sekolah biasanya bang. Iya, betul. Atau bisa minjam gedung sekolah misalnya kan. Biasanya kan kalau di sekolah-sekolah kan ada yang agak bertingkat gitu bang ya di tangganya. Nah hal-hal seperti iya yang sebenarnya sudah diantisipasi oleh KPU dan juga Bawaslu agar tidak ada agar akses untuk bisa masyarakat ataupun kelompok disabilitas itu sampai atau datang dengan nyaman bisa gitu. Kalau yang misal yang memang tidak bisa sama sekali untuk datang misalnya kan karena mungkin sudah sakit yang cukup kan dan bisa untuk datang lah ya. Tentunya ada petugas ya. yang yang datang ke tempat pemilih dan dia pun ada waktunya ya bang. Oh, ada waktunya. Ada waktu waktunya. bersamaan APK setelah pemilihan yang ya. Nah, dia punya waktu biasanya dia siang. Oh, siang. Setelah pemilih udah milih sebenarnya barangkali. Jam 12 sampai biasanya jam 12 sampai jam 1 gitu. Oh, berarti ada waktu tertentu. Nah, ada waktunya lah gitu. Jadi pada saat kita misalkan disabilitas tidak bisa datang, dibawalah ke rumahnya semacam ada kotak. Nah, di kotak lah untuk dimasukkan surat suara ini. Karena kalau hanya surat suara bisa jadi kan tadi kan karena tadi langsung umum bebas rahasiaan tadi dah jadi daan rahasia. Tapi ini ada mengarahkan. Karena dah dimasukkan dalam kotak tidak nampak lagi dan bisa lihat. Nah, kalau baru dibawa ke TPS baru dimasukkan ke dalam. Teknisnya bang, teknis bawanya ke rumah ya apakah semua anggota TPS yang disiai pagi juga? Atau memang ada salah satu perwakilan? Ada perwakilan ya bang. Perwakilan didampingi juga oleh pengawas di sini. Iya. Ini kan kalau di tempat pemungutan suara kan di TPS ada juga jajaran di Bawaslu di tingkat namanya pengawas TPS atau PTPS nih bang. Nah misalnya itu memperkuat pertanyaan dari Bang Halilintar tadi. Katakanlah seorang PDB penyandang disabilitas bisa datang ke tempat tuh. Apakah dia diperlukan lebih khusus dibawakan atau tetap dengan nomor antrian pendaftaran? Gimana ya bang? Ya, karena tadi kadang kalau memang dia hadir tentu berdasarkan kehadirannya bang. Bila dia datang karena kan nanti terkait dengan mungkin dia tanda tangan di formulir di awal kan penyerahan tetap cuman nanti misalnya terkait dengan di bilik suara ya misalkan bilik suara pun misalkan dipakai kursi roda itu kan artinya bilik suara itu harus punya ruang yang agak luas lah luas di sini kursi rodanya enggak samping kan kalau misalkan samping tentu dia tidak bisa masuk pakai kursi roda gitu. Kalau dia punya akses untuk kan tentu ruangan dia pun nyaman untuk akses mobilitas dia dari misalnya dari dia nunggu kemudian dia memberikan pencoblosan nah nyaman dia keluar masuk ke waktu dia masuk dan keluarnya agak mudah dipermudah urusannya. Iyalah mungkin yang difasilitasi oleh KPU dan untuk aksesibilitas atau kemudahan artinya dalam hal itu kemudahan dia tidak dijemput kan kalau dia bisa datang tinggal anda dijemput bang tapi kalau dia tidak bisa datang kita yang pergi bawakan suara-suara tadi paham mudah anulah kayak bang memang dia. Nah ya kan tadi yang kita bicara soal disabilitas yang kursi roda terus kalau yang netra misalkan tunanetra tuh dia datang tuh dia nak pilih tuh. Nah, mana kira-kira bang ya? Biasa memang yang pernah, yang sudah bang memang dia datang ke TPS itu biasanya didampingi oleh keluarganya. Oleh keluarga. Keluarganya yang memang dipercayanya untuk mendampinginya lah. Sebagai pendamping karena biasanya juga ada formulir, bang. Formulir pendampingnya nanti di waktu di TPS yang untuk bisa juga ikut
ke dalam sih mengarahkan, bukan mengarahkan memilih siapa, tapi bagaimana dia bisa untuk mencoblos tadi ya. Nah, dia diarahkan ke sini gitu. Ada saksinya dan bukan ada saksi, ada yang mendampingi dan ada formulirnya, Pak. Ada proses khusus tuh untuk pendamping yang disabilitas. Nah, artinya kan malam itu kan terjawab tentang aksesibilitas dari disabilitas. Yang lalu-lalu ya kita dengar, malas tuh ya nak milih, malas nak pergi daerah Rabah tuh ya, atau mungkin yang tadi ahli keluarga kurang peduli, udahlah kayak juga. Artinya kan itu kan dah diberi kemudahan, jadi karena itu pasti 5 tahun sekali, ya kita berharaplah kawan-kawan yang ada keluarganya disabilitas, kita sarankan datanglah nanti pada hari pemilihan Bang. Iya. Ya Bang Halilintar Timur, sedikit jawaban dari Bang Ariska kita, semoga berkenan dengan jawaban, karena ialah yang diatur oleh Undang-Undang 14 Bang. Iya. Jadi kita pemilu udah mau lagi lama Bang ya. Cuman saya lihat udah banyak balu-balu bertaburan tuh Bang. Balu-balu caleg memang belum ada nomor sih. Nah, APKI bukan suatu pelanggaran Bang. Dan seperti apa aja yang disebut pelanggaran sebelum hari H tuh Bang. Kurang paham ya saya itu ya. Tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal Bang, memang pemilu itu kan punya waktunya, punya tahapannya. Jadi setiap tahapan beda-beda di pengawasannya. Saat itu memang pengawasan yang sudah kita laksanakan terkait dengan data pemutahiran data pemilih sudah ditetapkan di tingkat tinggal menunggu pengumuman daftar pemilih tetap, kemudian nanti masuk di tahapan kampanye kan, kampanye di bulan November atau 3 bulan sebelum pemilihan Bang. Nah, bagaimana dengan baliho-baliho yang sudah terpasang Bang? Memang secara aturan memang karena juga mereka belum ditetapkan sebagai calon. Ini itu masih proses untuk penetapan, sedang daftar caleg sementara juga masih belum keluar. Artinya masih ada DCS sampai daftar DCC nanti baru keluar kan. Nah, artinya saat itu memang spanduk-spanduknya memang kewenangannya menjadi kewenangan, karena itu adalah karena kalau misalnya dia masak-masak di tempat-tempat publik misalnya kan, nah ia sudah menjadi kewenangan dari Pemda, khususnya di Satpol PP terkait dengan keterlibatan Bang karena penggunaan fasilitas publik dan lain sebagainya. Kalau memang tidak menggunakan fasilitas publik ya kan memang tidak dipermasalahkan sampai hari ini. Dan kalau ada yang sudah pasang nomor urut atau sudah menentukan caleg nomor urut gitu misalnya kan. Nah, sebenarnya bukan sebuah bentuk pelanggaran memang, tapi masih belum sah ibaratnya. Belum sah ditetapkan sebagai caleg nomor urut berapa dari partai itu belum, bukan pelanggaran masih kan masih sekarang itu kan masih dalam proses Bang. Seperti itu. Walaupun kecuali di fasilitas publik atau di tempat-tempat vital keagamaan dan lain sebagainya, di sekolah misalkan memang tidak boleh kan, atau di masjid, di gereja atau di tempat-tempat ibadah lah misalnya kan, memang masih tidak diperbolehkan sebenarnya Bang. Dan kita juga biasanya karena terkaitnya kan memang perlu sosialisasi lah Bang. Sosialisasi kepada masyarakat, kepada pengurus parpol tingkat kecamatan itu. Kita lihat tuh kan kemarin Idul Adha ucapan betatai kan. Iya. Betul Bang. Berarti bukan suatu pelanggaran kecuali di fasilitas publik. Kecuali nanti kalau memang mereka sudah ditetapkan sebagai caleg, nah maka kewenangannya menjadi kewenangan dari Bawaslu atau Panwaslu di kecamatan. Dan biasanya titik-titik pemasangnya udah diatur. Nah, udah diatur Bang memang. Besaran ukurannya besaran ukurannya. Di mana letaknya Bang. Misalkan taruh katakanlah itu udah resmi DCT lah.
udah boleh masang-masang baliho atau sosialisasi macam-macam lah. Terjadilah suatu pelanggaran misalkan aja kita tidak berharap seperti ya sih. Siapa aja sih yang berhak melaporkan bang kepada siapa yang melaporkannya dan bagaimana caranya. Nah kadang-kadang yang melapor tuh tidak takut bang. Betul, Bang. APK identitasnya dirahasiakan. Dulu kan sudah terjadi sih pada yang lalu-lalu. Mereka menemukan pelanggaran tapi takut nak melaporkannya. Kalau aku kan tuh bahaya misalkan. Nah gimana lah bang kira-kira ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke pelanggaran apa bang, saya coba menjelaskan dulu tentang apa yang pelanggaran Ya, lah yang betul. Apa aja sih bentuk pelanggarannya? Ya. Jadi pertama yang biasa yang paling kita tahu lah pelanggaran pidana pemilu kan. Yang kedua adalah pelanggaran administratif. Yang ketiga itu yang memang paling nggak nyaman sebenarnya kan pelanggaran kode etik. Nah, kemudian ada juga dengan pelanggaran undang-undang lainnya yang dia memang beririsan dengan kepemiluan, misalnya undang-undang terkait dengan ASN, kemudian juga tentang TNI Polri dan perangkat desa. Nah, betul. Nah, ini kan beririsan ya bang tentunya. Nah, kalau masing-masing itu kan punya waktu ya bang, punya waktu nah misal terkait dengan pelanggaran administratif. Pelanggaran administratif itu mungkin terkait dengan proses baik ya misal di tingkat Bawaslu, di kabupaten ya terkait syarat-syarat pencalekan dan sebagainya. Nah ini kan terkait dengan teknis administrasi. Kemudian misal kapan waktu diumumkan DPE daftar pemilih sementara, kapan diumumkan daftar pemilih tetap, nah dan lain sebagainya. Nah, ya kan punya waktu yang ada batas limit waktu yang perlu di sebelum itu harus diumumkan, sebelum tanggal itu harus diumumkan. Nah, ya kan sebuah administratif lah bang. Nah ini kalau ada pelanggaran seperti itu juga menangani. Nah kalau kemudian pelanggaran kode etik. Nah memang kalau pelanggaran kode etik itu dia lebih kepada penyelenggara ya bang. Baik di KPU maupun di Bawaslu terkait dengan bagaimana seorang Panwaslu, bagaimana seorang penyelenggara di Bawaslu KPU bersikap norma-norma yang harus dijaga. Nah ya kan memang kadang-kadang pasti bang, maksudnya mungkin bukan pasti, maksudnya bisa jadi ataupun bisa aja kan mungkin bermain tadi kan, bermain di belakang misalnya penyelenggara itu kan pakai. Nah itu menjadi kode etik itu pelanggaran kode etik. Kode etik. Nah terkait dengan yang misalnya kalau yang tadi kan ada pelanggaran lain lah. Siapa yang boleh melapor sebenarnya, yang boleh. Nah kalau ini pun ada bang. Kalau misal di kita biasanya kan nanti di kampanye misalnya kan bang, di kampanye itu kan mendekati hari pemungutan suara lah, itu kan tentu banyak hal-hal yang mungkin terjadi pelanggarannya semakin banyak ya bang. Nah, siapa yang harus melapor? Nah, yang bisa melapor sebenarnya kalau dia terkait dengan kampanye tentu bahasanya ataupun administrasi ataupun tentu bahasanya para pihak. Nah para pihak itu siapa? Tentu peserta, kemudian penyelenggara. Tapi masyarakat, nah kalau memang bisa masyarakat juga melapor ya bang, melapor artinya misal ditemukan pada saat kampanye misalkan ada money politik biasanya bang, ataupun sebelum hari H kan misalnya ada money politik. Nah sangat banyak tentu pasti akan terjadi ya bang. Cuman kalau terkait dengan tentu yang bisa melapor adalah orang yang melihatnya bang, yang melihat kejadiannya, dan yang pasti dia punya dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah syarat formil dan syarat material. Kalau dia mau melapor, artinya syarat formil itu kan harus ada identitasnya jelas, siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan. Kemudian nanti juga uraian kejadiannya seperti apa kejadian di mana, jam berapa. Kemudian ada saksi. Nah, ada yang saksi yang melihat artinya
harus 2 orang saksi. Nah, karena kan kalau bahasa hukumnya kalau satu saksi bukan saksi, jadi memang harus 2 orang saksi yang saksi melihat kejadiannya. Kemudian nanti alat buktinya, barang buktinya yang bisa mungkin dilengkapi. Nah tentunya bisa melapor kalau di desa bisa melapor di tingkat PKD dengan kawan-kawan PKD. Kemudian bisa juga langsung ke Panwas. Oke, Bang Ariska, banyak dah kita perbincangkan. Saat itu akan kita sambung lagi karena ada yang mau lewat. Kita iklan dulu Bang. Baik, kembali kita sambung perbincangan dengan Bang Ariska, Ketua Panwas Tebas. Bang Ariska, di situ ada beberapa pertanyaan, mungkin langsung bisa kita bahas. Dan kurang lebih juga dengan saya tanyakan juga tuh. Pertanyaan datang dari Ricky Supardi yang menanyakan bagaimana tindakan jika penyelenggara pemilu maupun kepala desa, Pemdes, BPD ditemukan melakukan kampanye atau memposting yang menguntungkan salah satu paslon. Gimana ya Bang Zikir ya? Terima kasih ya. Kasih atas pertanyaannya. Jadi memang di dalam undang-undang pemilu salah satu yang tidak diperbolehkan untuk ikut berkampanye misalkan adalah TNI Polri, kemudian ASN, juga perangkat desa. Nah, bagaimana jika perangkat desa atau BPD misalkan memposting sesuatu yang menguntungkan salah satu calon ataupun bersikap tidak netral. Artinya kalau perangkat desa dan BPD memang tidak diperbolehkan untuk berpolitik praktis bahasanya Bang ataupun mengikuti misalnya memposting salah satu calon. Nah, memang tidak diperbolehkan Bang. Karena perangkat desa itu kan adalah aparat desa, misalnya aparat desa kan memberikan memfasilitasi maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya untuk menjaga profesionalitas dan lain sebagainya diperlukan sikap yang netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. Jadi kalau ada yang sepertinya memang di tahun-tahun sebelumnya memang di pilkada di 2020 kemarin memang ada banyak laporan. Kita kan dalam melaksanakan pengawasan itu kan ada 2 pendekatan 2 metode lah kan. Pertama terkait pengawasan yang langsung, pengawasan yang memang datang ke lokasi. Yang kedua pengawasan tidak langsung, artinya pengawasan melalui media sosial, website dan lain sebagainya. Nah, pengawasan inilah yang terkait misalnya bisa kita memantau lewat Facebook. Nah, seperti bahkan sekarang Bawaslu sudah membentuk tim pengawas untuk di media sosial gitu. Artinya di media sosialnya memang ngari sebenarnya Bang. Lebih cepat bahkan kadang kalau kan mendukung itu kan Bang mendukung atau salah satu pasal yang menguntungkan dengan dia misalnya ada calon yang buat status tentang terkait dengan kan di like-nya misalnya Bang dia posting foto ataupun spanduk calon spanduknya kemudian di like oleh perangkat desa ataupun ASN ataupun lain yang tidak diperbolehkan unsur-unsur yang diperbolehkan Bang sudah tidak diperbolehkan Bang. Merupakan pelanggaran kita pelanggaran tentunya karena
walau hanya sekedar nge-like tadi bang, memang enggak masih APG dia komen nih. APG komen misalnya. Pilih lah, misalkan dia. Tidak boleh lagi kan? Jelas tidak boleh lalu lah, kayak tentunya ya sudah. Nah ini tadi pelanggar apa aturan yang dilanggarnya sebenarnya terkait dengan ini kan tadi ada undang-undang yang beririsan tadi bang. Nah tentunya kalau ya perangkat desa tentu ada undang-undang desa yang juga dijelaskan memang tidak boleh berkampanye, berterlibat partai politik, berpolitik praktis lah tentunya seperti itu. Nah ya memang tidak diperbolehkan, artinya masyarakat juga kawan-kawan juga bisa mengawasi ya bang, netralitas ASN TNI Polri dan tadi lewat Facebook misalnya kan ada yang memposting, ada misalnya kepala desa misalnya kan biasa posting, ada posting misalkan. Nah itu saya mendukung tuh misalkan pilih itu kalau soal Pak misalnya emang tentu sebuah pelanggaran ya bang. Nah kalau di 2020 kemarin memang ada beberapa yang seperti yang memang sudah dipanggil oleh Bawaslu kan, pemilik Kecamatan Tebas itu sudah ada beberapa yang dipanggil sampai di proses perangkat desa, baik di ASN. Nah ini kan tentu karena tidak menutup kemungkinan ya bang, apalagi misal tadi apa yang disampaikan Bang Bob di awal misalnya kan, misal ada pertahanan yang itu kalau pilkada mungkin mah kalau pilkada misalnya kan punya kalau pencalekan incumbent kan. Kalau yang pilkada misalnya kan tentang misal bupati wakil bupati yang memang banyak kepentingan untuk melibatkan ASN misalnya kan. Nah tentu sangat mungkin terjadi bang, artinya dimobilisasi seperti itu, dimobilisasi untuk mendukung karena ini memang sesuatu yang sudah kita ketahui tentunya. Nah dan tadi karena Bawaslu atau Panwas Kecamatan Tebas itu kan sebagai pengawas tentunya kita melakukan pencegahan, tentunya bang, pencegahan pelanggaran, kemudian baru kita melaksanakan penindakan. Nah salah satu kegiatan-kegiatan pencegahan misalnya tentu sosialisasi ke masyarakat, kita memberitahukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye dan lain sebagainya. Tentu misal kalau terkait misal money politik bang, kalau money politik itu kan kadang dia kena beri duit, tentu yang menerima dan yang memberi itu kan pasti kena bang, dia akan dua-duanya kena, yang terima. Nah, ketahuan. Memang betul seperti karena ketahuan. Selamat. Memang tadi kadang-kadang memang kalau terkait dengan pelanggaran money politik atau pidana memang kadang-kadang memang berat di saksi. Saksi agak berat. Karena memang kalau karena urusan terkait pidana itu kan memang bukti-bukti itu kan memang harus terang, harus jelas. Jadi dan asal karena kalau dia penegakan pelanggaran pidana pemilu itu kewenangannya ada di kabupaten. Jadi di kabupaten ada namanya sentra Gakumdu, gabungan terpadu. Jadi di sini ada unsur Bawaslu, ada unsur kepolisian dan ada unsur kejaksaan. Terkait dengan pidana pemilu lah, Nah mungkin bang. Berdasarkan pengalaman Bang Haris Kala itu kan 2 kali di Panwas daerah-daerah di Tabas kita bicara di Tabas yang agak rawan pelanggaran bang, kira-kira dipetakan enggak kira-kira pelanggaran, tapi rawan pelanggaran lah, bukan kan pasti bukan rawan tapi kalau pelanggaran misal kampanye biasanya seperti biasanya pelanggaran kampanye lah kan. Kalau memang pertama memang kita pemetaan tingkat kerawanan dulu bang, di mana sih yang menjadi titik-titik rawan. Nah misal titik rawan di daerah-daerah yang cukup jauh misalnya bang, yang untuk datang ke tempat tersebut perlu waktu, misalnya di daerah-daerah di desa kan. Nah yang agak jauh misalnya dari kan sorotan masyarakat kadang-kadang di sini menjadi salah satu titik rawan. Nah titik rawan terkait dengan misalnya kampanye. Tapi kalau seperti biasa memang di daerah-daerah yang
masyarakatnya ramai, itu kan misal di wilayah pasar misalnya kan bang, tentu ia pun akan berbeda kayak apa kondisi atau situasi atau kebiasaan masyarakat di wilayah bukan perkotaan, misalnya wilayah pasar dan wilayah di desa yang di lain kan, tentu apa kebiasaan ini memang agak tentu akan berbeda, dan tentu kerawanannya dan pelanggarannya memang berbeda gitu juga gitu. Nah itu memang sebelum kita gimana caranya untuk bisa mencegah tadi kan memang kita petakan dulu bang, betul titik-titik rawan di situ, rawatnya apa misalnya kan pelanggaran tadi yang saya sampaikan tadi ada pelanggaran administratif. Nah bisa jadi di daerah itu ada rawan pelanggaran administrasi. Kalau administrasi misalnya di daerah-daerah perbatasan desa kan kadang-kadang ada yang masuk di orang desa tebas sungai misalnya kan, tapi masuk pemilih di tebas bale. Nah ya kan pelanggaran juga secara administratif sebenarnya bang. Nah seperti ya gitu bang. Kembali kita ada yang bertanya tuh ya. Nah, itu kita sambungkan pertanyaannya di situ. Ada dari kawan kita izin bertanya terkait netralitas di pemilu serentak 2024. Apakah RT dan dusun dilarang? Yang kedua tentang pemasangan baliho yang dilarang. Nah, dia bertanya tuh ya. Pak RT, Pak Dusun ke dilarang. Kalau Pak Dusun saya rasa mungkin jelas karena perangkat desa ya. Nah kalau Pak RT itu gimana ya? Nah, iya, tadi. Silakan Pak Ketua. Terima kasih. Pertanyaan kawan kita aja ya. Yang bertanya di Facebook memang. Iya. Kalau di Undang-Undang Pemilu ya kan memang secara jelas disebutkan bahwa perangkat desa, atau di Undang-Undang Desa juga disebutkan perangkat desa. Jadi pertama kita harus mengetahui dulu siapa perangkat desa itu kan ya bang. Nah tentunya kalau dia di perangkat desa dari kepala desa sampai yang kasih kautnya dan sampai kepala dusun. Kalau dia RT RW kalau dari Undang-Undang Desa kan bukan masuk dalam perangkat desa gitu bang. Nah berarti dia juga boleh sampai ke BPD. BPD masuknya? BPD juga tidak boleh dia. Iya. Boleh. Nah, harus bersikap netral. Iya. Jadi udah jelas kawan-kawan. Berarti yang bukan termasuk perangkat desa RT. Nah, bukan. Tapi kalau Pak Dusun dan bahkan BPD ya masuk. Masuk. Artinya sudah jelas diatur bahwa mereka dilarang berkampanye. Kalau mereka berkampanye itu pelanggaran. Ya. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, hasil lagi. Berarti kita sampai kita aja tuh. Kami tunggu masih pertanyaannya tuh, silakan kawan-kawan di Sudon. Anak bang, dah 2 kali jadi panwas suke duke bang, dukenya gue. Dan pertanyaannya kayak tang mau gitu. Itu kan tetap kalut tuh ya. Betul. Kalut kalau dia gitu ya, bukan dan kalut kadang-kadang tak tidur malah kan. Nah, tang mau gitu. Duke dulu lah kali mungkin. Betul. Suke duke aja dulu. Sebenarnya menjadi pengawas itu harus siap dan nyaman ya. Harus siap dan nyaman dengan kawan. Dan apalagi misalnya kawan kita ya caleg. Ada yang caleg. Betul. Ada melakukan pelanggaran. Tentu kadang kita ya kan memang makanya kita harus siap bersikap dan nyaman ya. Pelanggaran, dia melakukan pelanggaran, maka kita harus bersikap profesional. Tetap akan kita tindak pelanggaran yang dilakukannya, walaupun ia kawan kita, walaupun ia kawan-kawan dekat kita lah gitu kan. Makanya kita bekerja secara profesional dan mandiri tentunya. Jadi akan ada batas-batas lah, batas wilayah-wilayah privat atau individu kita secara bermasyarakat, dan memang secara kita sebagai penyelenggara, dan ini pasti ya melekat ya bang di jalanan. Memang kalau mungkin dukenya gila bang, nah harus siap untuk bersikap tidak nyaman. Bersikap tidak nyaman gitu kan. Jadi udahlah. Walaupun kawan kami pelanggaran karena itu adalah tugas yang memang sudah diamanahkan ke kita jadi penyelenggara, maka memang harus kita laksanakan. Kita harus lakukan penindakan pelanggarannya seperti apa. Dukenya tadi. Kalau sukenya memang
sukanya karena pertama pasti wawasan kita bertambah, Ya, kemudian betul. kawan-kawan, Ya. jaringan teman yang awalnya saya dan pernah ke desa A misalnya kan, Iya betul. sampai Keliling kampung. di daerah terjauhnya bahasanya kan, Iya, iya. kita pernah ke sini kan artinya, dan kita tahu bagaimana masyarakat di sini Iya, kalau ada iya. pemilu seperti apa dan lain sebagainya, kita bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, menyampaikan pemuda di sini, solusi iya. pemuda. Iya, iya. Nah, iya mungkin sebuah rasa suke yang kita Ya, dapat, pengalaman baru lah ya. pengalaman yang mungkin tidak akan didapatkan di lain tempat. Iya. Apalagi Bas itu kan 23 desa, Luas, Bang, luas. sangat luas lah kan. Iya. Satu hari tidak mungkin gitu nah. Nggak lah, Kak. Pergi aja kita misalnya ke Segarau Parit, perlu waktu nak sampai ke misal atau ke Bukit Segoler misalnya, Iya, Bang. ke Pelanjau nun. Ke Pelanjau, Damai. ke Damai, atau ke Seret Ayon Mariba sampai di ujung, iya. sampai ke Sibab dan sebagainya. Iya. Iya, sebuah pengalaman yang memang kita melihat budaya kan ada walaupun di Tebas gitu satu kecamatan masih ada budaya-budaya yang beda gitu, Bang, Iya, betul. yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil. Iya. Iya, sukanya. Iya, cerita suka iya. Oh, betul. Tadi terkait dengan rasa tidak nyaman nih Bang Iya. Terkait dengan rasa tidak nyaman. Misalkan dekat waktu nanti ada kawan kita, salah satu kawan caleg lah. Iseng dapat abang lah selaku gitu ya Panas. Panas kan lah kita ngopi dulu situ. Agak mahal lah kira-kira jika nya Bang. Betul, Bang. Iya, kan tetap terjadi nanti ya. Karena hubungan kawan tadi ya. Pasti Iya. pasti akan terjadi, apalagi menyangkut kepentingannya misalnya Iya, kan, karena iya. memang biasanya diajak ke ngopi ya sebagainya, karena tadi kita memang untuk menjaga netralitas, menjaga independensi kita sebagai penyelenggara pemilu, memang kita sampaikan bahwa tidak bisa untuk ngopi di luar. Kalau memang mau ngopi misalnya dan sebagainya, silakan datang ke sekretariat Ke Perwas. kantor. Boleh, tidak masalah. Kalau di sekretariat kan kita terbuka di sini kan, Iya. mungkin mau menyampaikan apa dan sebagainya di sini. Nah, ya silakan, tidak masalah. Nah, artinya- kalau di warung-warung kopi tentu Bang, walaupun kita tidak Iya. melakukan hal-hal politik ataupun apa misalnya ya. Anggapan orang yoi. Orang melihat itu ada sesuatu mungkin kan, ya yang kita hanya ngopi biasa aja, nggak ngomong embel-embel ya kan. nah, iya Bang, betul. Nah, artinya orang tuh boleh ke kantor Pamas tuh main-main ya boleh. Boleh, sangat boleh ya Bang. Main main Untuk lah kita Bang. mendapatkan- Mantap lah kita kantor ya. Silakan. Nah, selama itu kita sagan Bang ke Panwas. Oh, Sagan nanti. ya, bunda gitu kan Oh. berani lah kita ya kan. Untuk bisa dapatkan informasi apa misalnya kan Bang, silakan aja datang ke kantor Panwas. Kalau kantor kita di Jalan Pembangunan dekat SMA 1. Kebetulan. Oh, kebetulan dampingan juga dekat dengan studio podcast kita itu. studio. Iya bang. Jadi karena dah berdekatan macam tetangga lah gitu ya. Betul Bang. Tetangganya. Gile gimana ya penyelenggara? Oh maaf, di situ ada yang ditanyakan, ada pertanyaan. Barangkali sebagai informasi untuk kawan-kawan di luar bang iya. Tempat atau lokasi yang tidak boleh pemasangan baliho misalkan, berkampanye misalkan, atau masang plakat spanduk. Boleh kita jelaskan bang biar nanti sama-sama tahu masyarakat kita. Jadi memang secara aturan untuk yang pemilu 2024 itu memang belum terbit aturan nih Bang. Cuman kalau berdasarkan peraturan di 2019 misalnya kan terkait dengan kepemiluan ya, salah satunya tempat yang tidak diperbolehkan untuk masang spanduk untuk berkampanye ya adalah tadi fasilitas publik ya Bang. Fasilitas publik ya, sekolah atau pendidikan. Di sekolah ya kan memang nggak boleh di gereja, masjid, tempat ibadah lah iya. Tempat ibadah, jadi memang ada aturan jarak yang memang harus berapa jarak untuk masang spanduk di dekat sekolah misalnya kan, ada jaraknya dan lain sebagainya. Nah, dan diperbolehkan. Kalau untuk masang spanduk memang kadang-kadang gitu Bang. Masang spanduk itu udah ditentukan misalnya wilayahnya Bang. Kadang-kadang bertimpa. Tuh. Bahwa nak buat tuan bahwa nak masang timpa di depannya. Nah, tentu
perlu kita selesaikan, kan ini kan pelanggaran nih Bang, artinya perlu kita selesaikan, bisa diselesaikan langsung di tempat dengan cara kita bisa mengundang tadi yang masang, kedua belah pihak tadi kita fasilitasi, beredukasi untuk jangan sampai spanduk itu bisa nutupi spanduk yang udah dipasang di sini, artinya sejajar lah, bisa sejajar, yang jelas tidak menutupi di belakangnya. Nah, ya kan kadang-kadang pasti terjadi Bang. Mungkin karena tadi sih Bang, kan nih udah pasang dah situ, tempatnya strategis kan, bagus tuh. Belum masang di sini misalnya, ditimpaannya kan. Untuk kita mediasi, kita fasilitasi lah untuk itu diselesaikan secara damai, dipasang dengan baik, dengan betul, dan saling menutupi lah. Ya. Pengalaman yang udah dirasakan, pernah ndak suatu pelanggaran pemilu yang sampai diproses ke Bawaslu? Iya, sampai ke tingkat Bawaslu, pernah ndak terjadi ya? Iya, tentu Bang, biasanya memang pelanggaran-pelanggaran misal pelanggaran administratif terkait dengan proses yang kita sampaikan. Ada yang setelah kita sampaikan, misalnya kan ada kesalahan di misalnya data lah Bang, ada kesalahan hitung data misalnya kan, bukan data bukan data hitung di surat suara ya, bukan. Nah, menghitungkan data pemilih jumlahnya misalnya kan, kita berikan saran perbaikan kepada PPK. Kalau itu tidak dilaksanakan, artinya itu akan kita sampaikan ke Bawaslu. Nah, dan diurus Bawaslu. Kalau yang di misal waktu netralitas, memang biasanya kita ada yang memang sampai juga ke Bawaslu ya Bang, dan sudah dipanggil, kemudian yang jelas untuk klarifikasi lah kenapa seperti itu dan sebagainya. Mungkin misalnya ada lupa atau cuman itu akan diperiksa ataupun oleh Bawaslu lah di kabupaten. Iya. Oke Bang, banyak dah kita obrolkan terkait dengan suke-duke juga tentang pelanggaran, boleh nak bolehnya masang baliho spanduk. Nah, barangkali ada closing statement Bang tentang pemilu yang akan datang tuh. Silakan Bang. Jadi pemilu 2024 itu sebuah pesta demokrasi untuk kita, artinya kita semua harus berbahagia dalam proses pemilu ataupun proses demokrasi itu, baik ya masyarakatnya dan calegnya nanti kita harapan kita bisa menawarkan punya gagasan-gagasan yang bisa kemudian visi misinya yang baik, dan agar nanti masyarakat bisa melihat, dan masyarakat juga dalam memilih nanti harapan kita memang memilih berdasarkan gagasan dan visi misinya, karena itu pesta kita 5 tahun sekali, artinya menentukan seperti apa kita 5 tahun ke depan. Diperlukan kerja bersama lah tentunya Bang. Nah, dan untuk kalau terkait dengan pengawasan, masyarakat dapat terlibat lah tentunya dalam rangka pengawasan. Kita ada pengawasan partisipatif, artinya pengawasan yang melibatkan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi, LSM, NGO, kemudian kelompok-kelompok pemilih pemula dan lain sebagainya. Kebetulan kita juga pernah adakan sosialisasi kepada pemilih pemula dan sebagainya, untuk ikut aktif dalam rangka pengawasan pemilu itu. Mungkin closing statement dari saya. Oke, baik Bang. Terima kasih Bang Ariska SH yang udah nyampaikan banyak cerita tentang Panwaslu, tentang pengawasan, tentang pelanggaran, bahkan edukasi untuk disabilitas. Kawan-kawan, podcast yang ada di luar, kita akan panggil Bang Bob ke depan untuk memberikan sesuatu untuk kepada Bang Ariska. Aku Ketua Panwaslu Kecamatan Tebas, dan beliau juga seorang advokat hukum yang baru kita tahu, dan ini sebuah kenang-kenangan dari saya, karena seorang Panwaslu tidak terlepas dari masyarakat. Ya betul. Semoga jadi amal jariah dan semoga bermanfaat untuk bangsa. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.